Transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Baiklah, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang dampak terhadap pendataan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk itu yang pertama ada transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan juga mungkin mengalami kerugian. Yang kedua itu keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila selama aset tetap tersebut masih dimiliki oleh entitas induk dan entitas anak. Jadi keuntungan atau kerugian dari aset tetap baru dianggap terrealisasi ketika aset tersebut dijual. Lalu, atas kerugian dan keuntungan tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan atau jurnal eliminasi. Lalu ada dampak terhadap jurnal eliminasi itu yang pertama aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induk atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Ketika suatu aset tetap berpindah tangan di antara entitas induk dan anak dalam suatu grup perusahaan, nilai aset tersebut dalam catatan akuntansi perubahan penerima aset harus disesuaikan menjadi seolah-olah aset tersebut dibeli dari pihak luar itu atau non-afiliasi dengan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi itu terjadi. Selanjutnya, selama aset tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi, sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi keuntungan atau kerugiannya itu atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi apabila pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Kemudian ada untuk aset tetap yang disusutkan seperti bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat digunakan atau dijual. Selanjutnya ada transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Dampak penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. B. Transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan atau tanah. Contoh di 6.2 yaitu transaksi hulu penjualan tanah berikut ini: neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 disajikan di tabel 6.10. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasian tahun pertama 2020. Pencatatan PT Nusantara 2020. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta di debit dan kas di kredit sebesar 900 juta. Itu jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta di debit dan bagian laba atas PT Andalas di kredit itu sebesar 150 juta. Itu jurnal mencatat bagian PT Nusantara atau lebih neto PT Andalas
didapat dari 200 juta dikalikan 75%. Kemudian tanggal 31 Desember 2020, kas didebit sebesar 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 dikredit. Itu jurnal mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas didapat dari 50 juta dikalikan dengan 75%. Kemudian yaitu prosedur konsolidasian tahun kedua 2021 pada periode 21. PT Nusantara melaporkan laba neto dari kegiatan operasional perusahaan di luar penghasilan dari usaha anak sebesar 750 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2021, tanah yang diperoleh dari PT Nusantara digunakan oleh PT Andalas. Pencatatan PT Nusantara 2021 pada tanggal 31 Desember yaitu investasi PT Andalas sebesar 187.500.000 didebit, sedangkan bagian laba atas PT Andalas 187.500.000 dikredit. Itu jurnal mencatat bagian PT Nusantara atau laba neto PT Andalas didapat dari 250 juta dikalikan dengan 75%. Kemudian tanggal 31 Desember 2021, kas didebit sebesar 75 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Jurnal tersebut mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu didapat dari 100 juta dikalikan 75%. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu tentang transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Di mana untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi, di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas, dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh entitas anak ke induknya. Kemudian teman-teman bisa lihat di contoh 6.3, yaitu tentang transaksi hilir penjualan tanah yang dilakukan oleh PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendalian pada saat itu sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 yaitu disajikan pada tabel 6.9. Nah, selanjutnya yaitu tentang transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Di mana untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut atau ketika aset tersebut dilepaskan. Sebelum masuk ke pembahasan transaksi hulu dan hilir, akan dibahas gambaran awal mengenai transaksi jual beli aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak dan bagaimana jurnal eliminasi yang perlu dibuat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Di sini tuh ada realisasi atas keuntungan dan kerugian atas penjualan aset tetap yang disusutkan pada saat aset tersebut digunakan atau dilepaskan. Kemudian yaitu ada dampak penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Itu tuh contohnya ada di contoh 6.4 yaitu tentang dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk pada jurnal eliminasi. Ini tuh terdapat di halaman 193. Kemudian realisasi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap itu
disusutkan saat aset tersebut digunakan atau dilepaskan. Nah, selanjutnya itu ada transaksi hulu dan hilir penjualan aset tetap disusutkan, dimana untuk memperoleh pemahaman secara konferensif tentang prosedur konsolidasi, dimana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan. ご覧いただきありがとうございます。